Dari itu saya di sini. Saya ada politik. Saya ini buat sport. Sport. Saya mau Indonesia mau ke muka. Ini tanah Indonesia akan besar. Halo Sobat Garuda di seluruh tanah air, balik lagi di channel Zona Timnas Indonesia yang selalu update soal sepak bola Indonesia dan kabar seputar Timnas Indonesia. Kali ini ada kabar yang enggak disangka-sangka, kabar yang bikin bangga seluruh rakyat Indonesia. Jelang laga penting lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, FIFA secara resmi umumkan peringkat terbaru dan Timnas Indonesia naik peringkat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kita berhasil kangkangi 5 negara Eropa. Wah, ini sih luar biasa. Penasaran siapa saja dan gimana dampaknya buat perjalanan Garuda ke Piala Dunia? Yuk simak sampai habis. Mantap, Simon Tahamata, legenda hidup sepak bola Belanda yang kini menjadi bagian penting dari Timnas Indonesia. Tapi bukan cuma kiprahnya di lapangan yang jadi bahan perbincangan, melainkan juga kabar miring yang mengaitkan dirinya dengan isu-isu sensitif seperti RMS. Nah, di video ini kita akan membahas semuanya dengan tuntas, jernih, dan tentu saja dengan semangat positif demi kemajuan sepak bola tanah air. Yuk simak sampai habis. Wah, ada satu hal yang jadi perhatian serius, sikap kita sebagai tuan rumah. Jelang laga besar lawan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ada kabar menarik sekaligus PR besar buat kita semua. Sebanyak 3.000 supporter Cina akan hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, langsung memberi pesan penting. Jangan ada rasisme, jangan ada xenofobia. Kenapa ini penting? Apa dampaknya buat Timnas? Dan gimana caranya kita jadi tuan rumah yang membanggakan? Yuk, kita bahas tuntas. Kabar panas datang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert baru saja mengeluarkan pernyataan yang cukup menohok menjelang laga penting kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert secara terbuka mengingatkan Cina untuk tidak meremehkan skuad Garuda. Ia bahkan bilang, kali ini Cina yang harus hati-hati. Kenapa Kluivert bisa seberani itu? Apakah Timnas sedang menyiapkan kejutan besar untuk laga Kamis nanti? Dan apakah ini strategi perang psikologis ala pelatih Eropa? Yuk kita bahas semuanya secara lengkap, ringan dan seru, khusus buat kamu yang cinta Timnas Indonesia. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. FIFA secara resmi umumkan peringkat terbaru dan Timnas Indonesia naik peringkat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kita berhasil kangkangi 5 negara Eropa. Wah, ini sih luar biasa. Penasaran siapa saja dan gimana dampaknya buat perjalanan Garuda ke Piala Dunia? Yuk simak sampai habis. Jadi, baru-baru ini FIFA mengeluarkan update terbaru ranking dunia untuk semua negara anggota. Dan kabar baiknya, Indonesia naik 1 strip dari posisi 123 ke 122 dunia. Walaupun cuma naik 1 tingkat, ini bukan angka biasa-biasa aja loh. Kenaikan ini punya dampak besar secara psikologis dan juga jadi sinyal kuat bahwa Timnas kita sedang berada di jalur yang benar. Kenaikan ini terjadi setelah kekalahan Niger dari Oman dengan skor 1-4. Kekalahan itu membuat poin FIFA Niger turun dan otomatis posisi mereka tergeser oleh Indonesia. Sekarang Timnas kita punya 1.142,92 poin. Sementara Niger harus rela turun ke 123 dunia dengan 1.141,57 poin. Ini yang bikin bangga banget. Indonesia kini berada di atas 5 negara Eropa dalam ranking FIFA. Coba bayangin ya,
Negara-negara dari benua biru yang selama ini identik dengan sepak bola maju, ternyata bisa dikalahkan rankingnya oleh timnas kita. Siapa saja mereka? Siprus, peringkat 129 dengan 1128,20 poin. Latvia, peringkat 138 dengan 1092,49 poin. Faroe Islands, peringkat 141 dengan 1380 poin, 1,085,12 poin. Lituania di peringkat 143 dengan 1,072,56 poin. Dan Moldova di peringkat 154 dengan 1,03137 poin. Kita harus catat, negara-negara ini bukan kaleng-kaleng. Siprus dan Latvia bahkan sempat bersaing ketat di babak kualifikasi Euro sebelumnya. Tapi sekarang, Indonesia justru ada di atas mereka. Ini bukti nyata kalau perkembangan sepak bola Indonesia makin menjanjikan. Kenaikan ranking FIFA ini jelas jadi suntikan semangat besar buat para pemain jelang pertandingan lawan Cina Kamis 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini bukan pertandingan biasa. Ini laga yang sangat krusial. Indonesia saat ini ada di peringkat keempat klasemen Grup C dengan 9 poin, cuman tertinggal 4 poin dari Australia di posisi 2. Dan seperti kita tahu, posisi 2 besar berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kalau Indonesia bisa menang atas Cina dan curi poin di kandang Jepang, peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Pelatih Patrick Kluivert tentu akan memaksimalkan seluruh potensi terbaik dari skuad Garuda. Apalagi dengan performa solid dari Jay Idzes dan kawan-kawan, optimisme publik semakin meningkat. Naiknya ranking FIFA bukan cuma soal angka. Ini juga menandakan bahwa sistem pembinaan, strategi pelatih, dan konsistensi performa pemain mulai menunjukkan hasil. Tapi, pertanyaannya, apakah Indonesia siap bersaing di level dunia? Ranking tinggi bisa jadi motivasi, tapi pertandingan nyata akan tetap jadi ujian utama. Kita butuh pembuktian lebih dari sekadar statistik. Apakah mental juara sudah tertanam? Apakah kedalaman skuad cukup untuk hadapi tim-tim besar seperti Jepang atau bahkan lawan di Piala Dunia nanti? Melawan Cina jelas bukan hal mudah, tapi dengan performa terakhir dan dukungan penuh di GBK, peluang menang terbuka lebar. Pertanyaannya, siapa yang bakal jadi penentu kemenangan nanti? Apakah Rafael Struijk yang sedang on fire atau Marcelino Ferdinand yang dikenal kreatif dan eksplosif? Cina punya rekor bagus di pertemuan sebelumnya, tapi kali ini mereka harus hadapi timnas Indonesia yang sedang naik daun dan penuh kepercayaan diri. Jadi Sobat Garuda, ranking FIFA naik, 5 negara Eropa dikangkangi, dan peluang lolos ke Piala Dunia makin terbuka. Pertandingan lawan Cina bakal jadi titik balik. Sekarang giliran kalian yang bersuara di kolom komentar. Menurut kalian, apakah kenaikan ranking FIFA ini bisa jadi motivasi kuat untuk mengalahkan Cina dan Jepang? Pemain mana yang menurut kalian akan jadi kunci kemenangan Garuda di sisa laga kualifikasi ini? Apa strategi terbaik yang harus diterapkan Patrick Kluivert untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026? Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian bangga jadi pendukung timnas Indonesia. Kita tunjukkan ke dunia Garuda bukan cuma terbang tapi siap mendunia. Mantap, Simon Tahamata, legenda hidup sepak bola Belanda yang kini menjadi bagian penting dari timnas Indonesia. Tapi bukan cuma kiprahnya di lapangan yang jadi bahan perbincangan, melainkan juga kabar miring yang mengaitkan dirinya dengan isu-isu sensitif seperti RMS. Nah, di video ini kita akan membahas semuanya dengan tuntas, jernih, dan tentu saja dengan semangat positif demi kemajuan sepak bola tanah air. Yuk simak sampai habis. Kalau kamu penggemar sepak bola Eropa, pasti nggak asing dengan nama Simon Tahamata. Ia adalah legenda sepak bola Belanda
berdarah Maluku, dan pernah membela klub-klub top seperti Ajax Amsterdam dan Standard Liège. Karirnya cemerlang di era 70-an hingga awal 90-an, dan dia terkenal karena kemampuan dribbling, kecepatan, serta kontrol bolanya yang luar biasa. Kini di usia 69 tahun, Tahamata kembali pulang ke tanah leluhurnya, Indonesia. Tapi bukan untuk liburan atau reuni keluarga. Simon kini menjabat sebagai Head of Scouting Timnas Indonesia, posisi penting yang akan menentukan masa depan talenta-talenta muda Indonesia. Gokil kan? Namun sayangnya, langkah kembalinya Simon ke Indonesia nggak sepenuhnya disambut positif. Muncul narasi negatif yang mengaitkan Simon dengan Republik Maluku Selatan, RMS, gerakan separatis yang pernah memproklamasikan diri pada tahun 1950. Sejarahnya panjang dan cukup sensitif. Simon sendiri memang pernah vokal soal pandangannya mengenai Maluku. Tapi sekarang ia tampil tegas dan blak-blakan. Saya datang ke sini bukan untuk politik, saya datang untuk sepak bola. Dalam pernyataannya, Simon berkata, Timnas Indonesia mau bermain di Piala Dunia. Dari itu saya di sini. Saya ke sini tak ada hubungannya dengan politik. Saya datang buat sport. Saya mau Indonesia ke muka, dan tanah Indonesia ini akan besar. Jawaban itu jelas, lugas, dan sangat meyakinkan. Buat Simon, olahraga adalah jalan pemersatu. Ia tak ingin namanya digunakan untuk kepentingan di luar misi olahraga. Dan sebagai warga yang cinta sepak bola, kita harus bisa melihat niat baik dan kontribusi nyatanya. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih legenda sebesar Simon Tahamata mau terlibat di sepak bola Indonesia? Padahal, dia bisa saja duduk nyaman di Belanda atau kembali bekerja di Ajax yang membesarkannya. Ternyata alasan utamanya adalah Patrick Kluivert, pelatih kepala Timnas Indonesia saat ini, yang juga pernah menjadi anak didik Simon. Patrick bertanya, Simon, maukah kamu bantu saya melatih dan mencari talenta di Indonesia? Dan Simon menjawab, saya bisa kembali ke Ajax, tapi saya mau pulang ke sini. Kami di sini untuk bantu Indonesia dan juga untuk anak-anak muda. Sebuah jawaban yang penuh semangat dan menyentuh. Simon percaya Indonesia punya potensi besar yang hanya perlu dibimbing dengan benar, dan itu yang ingin ia lakukan. Sebagai Head of Scouting, Simon langsung menyelami kondisi pembinaan sepak bola Indonesia, dan apa kata dia? Mulai dari pembinaan kita di Belanda, mulai dari di bawah 8 tahun. Di sini, baru mulai di bawah 13 atau 15 tahun. Itu sudah terlambat. Sebuah pengamatan yang jujur namun menyakitkan. Di Eropa, pemain dibina sejak sangat dini. Mereka dilatih bukan cuma fisik dan teknik, tapi juga mental dan disiplin. Simon menilai banyak anak-anak Indonesia yang sebenarnya punya bakat luar biasa, tapi tak terasah dengan maksimal karena sistem yang belum ideal. Namun ia tidak datang untuk mengkritik, ia datang untuk membangun. Ia bahkan menyatakan ingin menemukan pemain yang bisa pakai dua kaki, memiliki teknik tinggi, mental pemenang, dan disiplin layaknya pemain profesional. Dan ia siap memberikan ilmunya demi mewujudkan generasi emas Indonesia. Simon Tahamata bukan hanya ingin melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ia ingin melihat Indonesia dihormati, dikenal, dan dibanggakan di mata dunia. Saya mau Indonesia ke muka, dan tanah Indonesia ini akan besar. Kalimat ini bukan basa-basi. Ini adalah suara dari seorang legenda yang melihat potensi luar biasa dari tanah kelahirannya. Ia ingin menjadikan sepak bola sebagai jembatan antara impian dan kenyataan. Jadi Sobat Garuda, sekarang kita tahu Simon Tahamata bukan sekadar nama besar. Ia datang bukan bawa agenda politik, tapi niat tulus untuk bantu Indonesia lebih hebat lewat sepak bola. Ia ingin Indonesia punya pembinaan yang benar, punya pemain-pemain kelas dunia, dan akhirnya bisa tampil di panggung terbesar dunia, Piala Dunia. Sekarang, giliran kalian untuk berdiskusi di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian tentang ketulusan Simon Tahamata membangun sepak bola Indonesia?
Apa langkah konkret yang menurut kalian perlu dilakukan agar pembinaan usia dini kita bisa menyamai Eropa? Dan siapakah pemain muda Indonesia saat ini yang paling cocok dilatih langsung oleh Simon? Jangan lupa, like kalau kamu dukung Timnas. Share video ini ke teman-teman kamu yang masih ragu soal niat Simon. Dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan kabar baik lainnya seputar sepak bola Indonesia. Wah. Ada satu hal yang jadi perhatian serius, sikap kita sebagai tuan rumah. Jelang laga besar lawan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ada kabar menarik sekaligus PR besar buat kita semua. Sebanyak 3.000 supporter Cina akan hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, langsung memberi pesan penting. Jangan ada rasisme, jangan ada xenofobia. Kenapa ini penting? Apa dampaknya buat Timnas? Dan gimana caranya kita jadi tuan rumah yang membanggakan? Yuk, kita bahas tuntas. Siapa yang bisa menyangkal kalau supporter Indonesia itu termasuk yang paling loyal di Asia? Bahkan dunia, dimanapun Timnas bertanding, selalu ada supporter Garuda yang hadir. Atmosfernya luar biasa. Contohnya saat lawan Jepang, supporter Indonesia bikin koreografi Gundala versus Godzilla yang viral di media sosial Jepang. Atau saat melawan Bahrain, koreografi Garuda raksasa terbentang megah di Tribun Utara. Itu bukan sekadar tontonan, tapi bukti kecintaan kita terhadap merah putih. Tapi sayangnya, di laga lawan Bahrain itu juga terjadi insiden yang bikin kita kena sanksi. FIFA menjatuhkan denda sekitar 400 juta rupiah plus pengurangan jumlah penonton sebanyak 15% di laga kandang berikutnya. Penyebabnya, dugaan rasisme dan xenofobia dari sebagian kecil supporter. Mungkin niatnya bercanda atau emosi sesaat, tapi dampaknya fatal. Laga lawan Cina yang akan digelar Kamis, 5 Juni 2025 di SUGBK, akan jadi pertandingan krusial. Tapi bukan cuma itu. Ada hal lain yang bikin pertandingan ini spesial. Sebanyak 3.000 supporter Cina akan datang langsung ke Jakarta. Ini bukan hal kecil. Di tengah rivalitas antar negara dan tekanan laga internasional, kehadiran ribuan fans lawan di kandang kita bisa jadi ujian kedewasaan. Dan ini yang ditekankan Pak Erick Thohir. Saya rasa kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kalau kemarin kita bisa menyambut supporter dari Arab Saudi, Jepang, Australia, dan Bahrain, maka supporter Cina juga harus kita sambut dengan baik. Betul banget, karena ini bukan cuma soal bola, tapi juga soal citra Indonesia di mata dunia, dan kita semua punya peran di dalamnya. Kalau kita bicara soal rasisme dan xenofobia di sepak bola, ini bukan isu sepele. Di banyak negara, hal ini bisa memicu kerusuhan, boikot, hingga denda miliaran rupiah. Bahkan klub-klub besar seperti Chelsea, Lazio, dan Real Madrid pun pernah kena sanksi karena ulah sebagian fans. Kita tentu nggak mau Indonesia dikenal sebagai negara yang tidak ramah. Apalagi sekarang dunia sedang melihat kita, FIFA, AFC, media internasional, bahkan calon lawan kita di Piala Dunia pun memantau atmosfer di stadion. Saya berulang-ulang bilang, sepak bola tidak boleh ada diskriminasi, baik saat melawan tim luar negeri maupun di antara kita sendiri, ujar Erick Thohir. Bukan hanya soal rasisme antar ras, tapi juga antar sesama anak bangsa. Di Liga 1 pun, Erick Thohir menegaskan tidak boleh ada tindakan saling menjatuhkan. Kita harus jadi contoh bahwa sepak bola bisa menyatukan, bukan memecah. Jadi, apa sih artinya jadi supporter sejati? Apakah harus marah-marah kalau tim kalah atau harus menjatuhkan lawan dengan teriakan bernada kebencian? Enggak. Jadi supporter sejati itu artinya mendukung tim tanpa merendahkan lawan, membuat atmosfer stadion jadi seru, bukan menakutkan.
menyuarakan semangat dengan kreativitas, bukan kebencian, dan membuat para tamu merasa, wah, ini negara yang layak masuk Piala Dunia. Bayangkan, kalau 3.000 supporter Cina pulang dari Indonesia dengan cerita bahwa mereka disambut hangat, dilindungi, dan merasa nyaman. Itu akan jadi promosi gratis bagi Indonesia. Dan sebaliknya, satu insiden kecil bernuansa rasis bisa merusak reputasi yang sudah dibangun bertahun-tahun. Kamis nanti, SUGBK akan kembali bergemuruh. Indonesia versus China. Pertaruhan harga diri, poin klasemen, dan langkah menuju Piala Dunia. Tapi lebih dari itu, ini juga jadi ujian. Apakah kita bisa membuktikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi sepak bola yang damai, ramah, dan penuh semangat? Erick Thohir sudah bilang tegas. Hal-hal seperti kemarin gak boleh terulang lagi. Itu jadi sorotan. Sayang kalau kita malah rugikan diri sendiri karena sikap tak bertanggung jawab. Sobat Garuda, mari kita buktikan bahwa kita bukan cuma bisa bikin koreografi megah, tapi juga bisa jadi tuan rumah yang megah, yang ramah, yang patut dicontoh. Jadi, pertandingannya penting. Tapi sikap kita sebagai penonton juga nggak kalah penting. Jangan sampai segelintir orang rusak nama baik kita semua. Nah, sekarang giliran kamu kasih pendapat di kolom komentar. Menurut kamu, apa cara terbaik untuk menghindari rasisme dan xenofobia di stadion? Apa pesanmu buat supporter Indonesia yang akan hadir langsung di SUGBK nanti? Dan apakah kamu setuju kalau kita harus lebih tegas kepada pelaku diskriminasi di dunia sepak bola? Tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng dengan damai dan sportif. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like kalau kamu dukung #Indonesia. Tanpa rasisme, share ke teman-teman supporter lainnya, dan tentu saja subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru soal sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di stadion atau nonton lewat TV ataupun tempat nobar. Dan ingat, dukung Garuda dengan cinta, bukan kebencian. Kabar panas datang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert baru saja mengeluarkan pernyataan yang cukup menohok menjelang laga penting kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert secara terbuka mengingatkan Cina untuk tidak meremehkan skuad Garuda. Ia bahkan bilang, kali ini Cina yang harus hati-hati. Kenapa Kluivert bisa seberani itu? Apakah Timnas sedang menyiapkan kejutan besar untuk laga Kamis nanti? Dan apakah ini strategi perang psikologis ala pelatih Eropa? Yuk kita bahas semuanya secara lengkap, ringan dan seru, khusus buat kamu yang cinta Timnas Indonesia. Laga Indonesia melawan Cina yang akan berlangsung di SUGBK pada Kamis, 5 Juni 2025. Bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah pertandingan hidup dan mati dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C, tertinggal tipis dari Australia. Artinya, kemenangan atas Cina akan membuka peluang besar Garuda untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Di sisi lain, Cina tentu tak mau pulang dengan tangan kosong. Mereka menang di pertemuan pertama, tapi kali ini mereka akan menghadapi versi terbaru dari Timnas Indonesia. Dan jangan lupa, kali ini mainnya di kandang kita. Di SUGBK, di depan puluhan ribu supporter yang siap mengguncang stadion. Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang punya pengalaman segudang di level dunia, terlihat sangat tenang, tapi juga percaya diri. Dalam sesi konferensi pers, ia menyampaikan bahwa laga melawan Cina tidak akan mudah, namun justru Cina yang harus lebih berhati-hati. Kami bermain di kandang dan mereka harus melihat kami. Kami yang punya kendali. Mereka harus waspada dengan apa yang akan kami lakukan. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa Kluivert tidak datang untuk sekadar bermain aman. Ia datang dengan mentalitas menyerang. Dan ini bikin kita semua bertanya, apakah Indonesia sedang menyiapkan kejutan besar?
Kluivert juga menyebut bahwa analisa terhadap Cina cukup sulit karena pertandingan terakhir sudah lama dan skuad mereka mungkin berubah. Tapi dia tidak terlalu fokus pada lawan, justru fokus ke tim sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana kami bermain, tegas Kluivert. Kalau kita dengar kata kejutan, banyak dari kita langsung mikir, siapa yang bakal jadi starter? Apakah ada perubahan taktik? Atau malah ada nama-nama baru yang tiba-tiba muncul? Beberapa spekulasi yang mulai beredar. Apakah Rafael Struijk akan dimainkan lebih dalam untuk memancing pertahanan Cina keluar? Atau apakah Kluivert menyiapkan formasi baru yang lebih menyerang dan dinamis? Yang jelas, skuad Garuda sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan kombinasi pemain muda dan diaspora Eropa yang semakin padu, Kluivert punya banyak amunisi untuk mengejutkan China. Selain taktik dan pemain, ada satu senjata rahasia yang tidak dimiliki Cina, yaitu atmosfer SUGBK yang mendebarkan. Bayangkan, 70.000 supporter Indonesia menyanyikan yel-yel, mengibarkan koreografi megah, dan memberikan tekanan mental kepada lawan. Ini bukan hanya pertandingan sepak bola, ini adalah pertunjukan semangat nasionalisme. Patrick Kluivert menyadari hal ini. Mereka harus melihat kami, karena kami bermain di kandang sendiri. Dan benar, bermain di kandang bisa jadi pembeda. Tapi tentu saja, supporter juga harus menjaga sikap, seperti pesan dari Erick Thohir sebelumnya. Dukungan penuh, tanpa rasisme, tanpa provokasi. Kita tunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya kuat di lapangan, tapi juga dewasa di tribun. Kluivert tidak pernah bilang secara langsung bahwa timnas Indonesia pasti menang. Tapi dari semua pernyataannya, kita bisa merasakan satu hal, keyakinan yang besar. Kami harus memainkan permainan yang dominan. Kami harus tetap fokus karena 3 poin ini sangat penting. Ini artinya pelatih dan tim sangat sadar bahwa laga ini adalah momentum penting. Bukan hanya untuk lolos ke Piala Dunia, tapi juga untuk menunjukkan kepada Asia bahwa Indonesia sudah siap jadi kekuatan baru. Jadi Sobat Garuda, jelas sudah, Indonesia bukan datang untuk bertahan. Kluivert dan tim siap bermain dominan. Dan Cina, mereka harus lebih hati-hati. Karena kali ini mereka akan bertanding di Lautan Merah Putih, bukan kandang sendiri. Tapi semua ini hanya bisa berhasil kalau kita juga turun tangan. Dukung dengan sportif, jangan buat keributan. Jangan lakukan hal yang bisa bikin timnas kena sanksi. Nah, sekarang giliran kamu komentar di bawah. Apa prediksi kamu soal strategi Kluivert? Apakah Indonesia akan main menyerang dari awal? Siapa pemain yang menurut kamu bisa jadi kejutan saat lawan Cina? Kalau kamu ada di tribun SUGBK, koreografi atau yel-yel apa yang paling cocok untuk membakar semangat tim? Tulis komentar kamu, yuk diskusi sehat di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu bangga dengan perjuangan timnas Indonesia, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman supporter lainnya. Dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru seputar Garuda. Sampai jumpa di SUGBK. Dan ingat, dukung penuh dengan semangat dan kebanggaan tanpa kebencian. Tiba-tiba, pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, secara belak-belakan membocorkan taktiknya untuk menghancurkan timnas Indonesia. Apa sebenarnya rencana sang pelatih dan bagaimana peluang skuad Garuda di laga penuh tekanan ini? Mari kita kupas tuntas. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 kini memasuki fase krusial. Timnas Indonesia menempati posisi kedua dengan 9 poin. Sementara Cina masih tertahan di posisi keempat dengan 6 poin. Artinya, kemenangan adalah harga mati bagi kedua tim. Siapapun yang kalah bisa mengucapkan selamat tinggal pada mimpi ke Piala Dunia, atau setidaknya harus bersiap tempur di putaran keempat yang lebih sulit. Pertanyaannya, siapa yang lebih siap?
Timnas Indonesia yang tampil konsisten dalam beberapa laga terakhir, atau Cina yang sedang tertekan namun punya rencana besar? Baru-baru ini, Ivankovic mengungkapkan bahwa timnya akan bermain agresif dan menyerang total saat bertandang ke Jakarta pada 5 Juni nanti. Dia menyatakan, jika ingin lolos ke babak berikutnya, langkah pertama adalah menang melawan Indonesia. Kami harus tampil menyerang, pemain harus berlari maksimal dan menjalankan strategi dengan disiplin. Strategi ini jelas bukan gertakan sambal saja. Dengan posisi klasemen mereka, Cina harus mencetak gol dan menang. Bayangkan, mereka datang ke Gelora Bung Karno bukan untuk bermain aman, bukan untuk menunggu, tapi untuk menggebrak dari menit pertama. Laga ini bukan hanya soal strategi dan taktik. Ini adalah pertarungan mental, pertarungan tekanan, dan pertarungan atmosfer. Stadion GBK yang legendaris akan menjadi lautan merah putih. Suara dukungan fans Garuda akan membahana, tapi Ivankovic tidak gentar. Katanya, sebagai atlet profesional, apalagi yang bermain untuk tim nasional, mereka harus bisa menanggung tekanan pertandingan. Kami yakin mereka bisa mengubah tekanan menjadi motivasi. Artinya, Cina siap mental. Mereka tahu akan dihantam atmosfer penuh tekanan di GBK, tapi mereka tidak akan mundur. Mereka malah akan menjadikan tekanan itu sebagai bensin untuk membakar semangat juang mereka. Cina punya keunggulan dalam hal fisik dan stamina. Gaya main mereka cenderung direct, cepat, dan penuh pressing. Tapi, kelemahan utama mereka adalah disiplin lini belakang. Di beberapa laga sebelumnya, Cina kerap kecolongan lewat serangan balik cepat. Dan inilah kesempatan emas untuk Timnas Indonesia. Skuad Garuda dikenal dengan kecepatan dan serangan balik mematikan lewat pemain-pemain seperti Ole Romeni, Egy Melgiansah, dan Yakob Sayuri. Jadi pertanyaannya, siapa yang lebih tajam, serangan frontal Cina atau serangan balik cerdas Indonesia? Jika Indonesia menang, maka mereka akan kokoh di posisi 2 dengan 12 poin dan hampir pasti lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Namun jika kalah, maka Cina akan menyusul dan persaingan jadi lebih panas. Apalagi Cina akan menjamu Bahrain yang juga sedang ngotot mencari tiket lolos. Dengan kata lain, pertandingan ini adalah titik balik. Bukan hanya untuk Indonesia dan Cina, tapi juga untuk peta kekuatan sepak bola Asia. Pertandingan ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal bagaimana sebuah tim nasional bisa bertahan di bawah tekanan, dan bagaimana seorang pelatih memimpin timnya dengan strategi dan mentalitas yang tepat. Kita semua tentu berharap Timnas Indonesia bisa menunjukkan performa terbaiknya dan membungkam segala rencana agresif dari Ivankovic dan tim Dragons. Nah, sekarang giliran kalian untuk berpendapat. Menurut kamu, apakah strategi menyerang total dari Cina akan berhasil melawan Timnas Indonesia di GBK? Siapa pemain yang kamu harapkan menjadi penentu kemenangan untuk skuad Garuda? Dan apakah kamu optimis Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2020? Tiba-tiba, pelatih Timnas Cina, Branko Ivankovic, secara belak-belakan membocorkan taktiknya untuk menghancurkan Timnas Indonesia. Jangan lupa apa sebenarnya rencana sang pelatih dan bagaimana peluang skuad Garuda di perjuangan Timnas Indonesia. Mari kita kupas tuntas semangat juang di Piala Dunia 2026 kini memasuki fase krusial. Timnas Indonesia menempati posisi kedua dengan 9 poin. Sementara Cina masih tertahan di posisi keempat dengan 6 poin. Artinya, kemenangan adalah harga mati bagi kedua tim. Siapapun yang kalah bisa mengucapkan selamat tinggal pada mimpi ke Piala Dunia